Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang induksi dan pembuktian pernyataan di indikasi. Anggota kelompoknya, yang pertama ada Dwi Noviana dengan NIM 22810500002. Yang kedua ada Ardani Lutfia 228105010. Yang ketiga Muhammad Hisni dengan NIM 228105016. Yang keempat Soto Munia 228105017. Dan yang kelima Andi dan Nabila dengan NIM 228105019. Bagi yang pertama akan dijelaskan oleh Poin Soto. Induksi. Induksi matematika atau mathematical induction adalah metode pembuktian yang sering digunakan untuk menentukan kebenaran dari suatu pernyataan yang diberikan dalam bentuk bilangan asli. Prinsip yang digunakan untuk membuktikan induksi matematika yaitu prinsip terurut rapi atau Will Ordering Principle dari bilangan asli. Seperti kita ketahui, himpunan bilangan asli adalah himpunan yang memiliki anggota 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang dapat dituliskan sebagai berikut. N sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya ada prinsip terurut rapi bilangan asli. Prinsip terurut rapi bilangan asli adalah setiap himpunan bagian yang tidak kosong dari N memiliki anggota terkecil. Secara lebih formal, prinsip tersebut menyatakan bahwa untuk setiap himpunan tidak kosong V, yang merupakan himpunan bagian dari N, maka ada V0 anggota V sedemikian sehingga V0 kurang dari sama dengan V. Setiap V. Berdasarkan prinsip terurut rapi di atas, kita akan menurunkan prinsip induksi matematika yang dinyatakan dalam bentuk himpunan bagian N. Prinsip induksi matematika. Ada 3 langkah dalam induksi matematika yang diperlukan untuk membuktikan suatu rumus atau pernyataan. Langkah-langkah tersebut adalah 1. Membuktikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan 1. Yang kedua, mengasumsikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K. Yang ketiga, membuktikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K tambah 1. Misalkan S adalah himpunan bagian N yang memiliki 2 sifat. Yang pertama, S memiliki anggota bilangan 1. Dan kedua, untuk setiap K anggota N, jika K anggota S, maka K ditambah 1 anggota S, maka diperoleh S sama dengan N. Sebelum membuktikan prinsip induksi matematika di atas secara formal, kita akan mencoba memahami dengan menggunakan efek domino seperti berikut. Pada gambar di samping, kita melihat sebaris 4 domino pertama yang ditata rapi dengan jarak antara masing-masing domino yang berdekatan kurang dari tinggi domino. Sehingga, jika kita mendorong domino nomor ke kanan, maka domino tersebut akan menambahkan domino nomor K ditambah 1. Proses ini ditunjukkan oleh gambar B. Kita tentu akan berpikir bahwa apabila proses ini berlanjut, maka domino nomor K ditambah 1 tersebut juga akan menambahkan domino di sebelah kanannya, yaitu domino nomor K tambah 2, dan seterusnya. Bagian C menggambarkan bahwa dorongan terhadap domino pertama merupakan analogi dari bilangan 1 menjadi anggota himpunan S. Hal ini merupakan langkah dasar dari proses efek domino. Jika K anggota S akan menyebabkan K ditambah 1 anggota S, akan memberikan langkah induktif dan melanjutkan proses perubahan domino. Sehingga, pada akhirnya kita akan melihat bahwa semua domino akan lebah. Atau dengan kata lain, domino yang memiliki nomor urut semua bilangan asli akan lebah. Hal ini merupakan analogi dari S sama dengan M. Bagaimana dengan bukti formal prinsip induksi matematika? Bukti andaikan S tidak sama dengan M, maka himpunan M sampai S bukan merupakan himpunan kosong. Sehingga berdasarkan prinsip terurut rapi, himpunan tersebut memiliki anggota terkecil M. Karena 1 anggota S berdasarkan hipotesis 1.
maka M kurang dari 1. Tetapi hal ini akan mengakibatkan bahwa M kurang 1 juga merupakan bilangan asli, karena M kurang 1 kurang dari M, dan M adalah anggota terkecil dari N sampai S, maka M kurang 1 anggota S. Sekarang kita akan menggunakan hipotesis 2 bahwa K sama dengan M dikurangi 1 merupakan anggota S. Maka K ditambah 1 sama dengan M dikurangi 1 ditambah 1 sama dengan M juga anggota S. Akan tetapi, pernyataan ini akan terkontradiksi bahwa M bukan anggota S, sehingga N dikurangi S adalah himpunan kosong, atau dengan kata lain, N sama dengan S. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dwi Noviana. Itu mikrofonnya belum nyalain. Pokoknya dinyalain dulu, Dwi. Oh iya. Prinsip induksi matematika juga dapat dinyatakan sebagai berikut. Untuk setiap N anggota N, misalkan Pn merupakan suatu pernyataan tentang N apabila 1. P1 benar. 2. Untuk setiap K anggota N, jika PK benar, maka PK plus 1 benar. Maka Pn benar untuk setiap N anggota N. Hubungan prinsip induksi matematika tersebut dengan sebelumnya adalah dengan memisahkan S sama dengan N anggota N. Nilai mutlak Pn adalah benar. Sehingga kondisi 1 dan 2 pada prinsip induksi matematika di awal secara berturut-turut berkorespondensi dengan kondisi 1 dan 2 pada prinsip induksi matematika terakhir. Selain itu, kesimpulan S sama dengan N juga berkorespondensi dengan kesimpulan Pn benar untuk setiap N anggota N. Asumsi bahwa jika PK benar, dinamakan hipotesis induksi. Untuk membangun hipotesis 2, kita tidak perlu menghiraukan kebenaran dari PK, tetapi tidak perlu kita hiraukan adalah validitas dari PK. Maka PK plus 1, misalkan jika kita akan menguji pernyataan Pn, N sama dengan N plus 5, maka secara logis kondisi 2 adalah benar, dengan menambahkan 1 pada kedua sisi PK untuk mendapatkan PK plus 1. Akan tetapi karena pernyataan P1, 1 sama dengan 6, adalah salah, kita tidak dapat menggunakan induksi matematika untuk menyimpulkan bahwa N plus 1 untuk setiap N anggota N. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurani. Ya, terima kasih atas kesempatan waktunya untuk memaparkan. Izin instruksi suaranya. Terima kasih atas kesempatan waktunya untuk memaparkan presentasi kali ini. Izinkan saya untuk memaparkan presentasi tersebut. Prinsip induksi matematika dapat dimodifikasi. Yang pertama, prinsip induksi matematika versi kedua. Misalnya, NO adalah anggota N, dan misalkan Pn merupakan pernyataan untuk setiap bilangan asli N lebih besar sama dengan NO apabila 1. Pernyataan PNO benar, yang kedua untuk setiap K lebih besar dari NO jika PK benar mengakibatkan P dalam kurung K tambah 1 benar. Maka Pn benar untuk semua N lebih besar sama dengan NO. Berikut ini adalah beberapa contoh yang menunjukkan bagaimana induksi matematika dapat digunakan untuk membuktikan pernyataan tentang bilangan asli. Contoh yang pertama, diberikan suatu papan catur 2 pangkat N dikali 2 pangkat N dalam kurung N lebih dari 0 dengan salah satu persegi di bagian pojok dihilangkan. Buktikan bahwa papan catur tersebut dapat ditutup sempurna dengan triomino.
Tromino adalah gambaran yang terdiri dari 3 persegi yang sisinya saling bersinggungan, tetapi 3 persegi tersebut tidak dalam satu barisan yang berjajar. Ini dia gambarnya dari tromino. Di samping kiri ada A, di samping kanan B, dan di bawah kiri itu D, dan sebelah kanan itu C. Next. Bukti dari soal yang pertama itu, pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan 1 karena secara jelas papan catur 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 1 yang salah satu persegi bagian pojok dihilangkan memiliki bentuk yang sama dengan tromino. Andaikan pernyataan tersebut benar, untuk K anggota N diberikan papan catur dengan ukuran 2 pangkat K plus N dikali 2 pangkat K plus 1. Ya, mohon maaf. Diberikan papan catur dengan ukuran 2 pangkat K plus 1 dikali 2 pangkat K plus 1 yang salah satunya persegi di bagian pojok dihilangkan. Bagaimana papan catur tersebut menjadi 4 papan catur, yaitu 2 pangkat K kali 2 pangkat K. A, B, C, dan D. Dengan satu di antaranya, yaitu A, memiliki bagian yang salah satu persegi di pojok dihilangkan. Tempatkan satu tromino T dan di tengah-tengah papan catur 2 pangkat K plus 1 dikali 2 pangkat K plus 1. Sedemikian sehingga persegi-persegi tromino tersebut berada di bagian B, C, dan D. Kemudian digunakan kasus N sama dengan K untuk menutup bagian A, B sampai dengan T, C sama dengan T, dan D sampai T dengan tromino. Tersebut akan menutup papan catur 2 pangkat K plus 1 dikali 2K pangkat K plus 1. Tetap sempurna dengan tromino-tromino. Gambar tersebut mengilustrasikan untuk kasus N sama dengan 3. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hisni. Interupsi Hisni, suaranya speakernya. Yaitu contoh kedua yaitu contoh soalnya yaitu buktikan untuk setiap N anggota N jumlah dari N bilangan asli pertama diberikan oleh rumus 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya sampai ujung yaitu N sama dengan setengah N dikali N plus 1. Buktikan, kita akan mencoba membuktikan pertanyaan di atas dengan prinsip induksi matematika yang dibahas di awal. Misalnya kita simpulkan yaitu S adalah himpunan yang memuat N anggota N sedemikian sehingga rumus di atas bernilai benar. Kita harus menguji apakah kondisi 1 dan 2 pada prinsip induksi matematika terpenuhi, yaitu jika N sama dengan 1, maka diketahui 1 sama dengan setengah dikali 1 dikali 1 plus 1, sehingga 1 anggota S. Dan 1 terpenuhi. Selanjutnya, andaikan K anggota S, maka kita akan menunjukkan K plus 1, jika akan menjadi anggota S. Jika K anggota S, maka instruksi mudeng ini PPT-nya belum digerakin ya. Udah. Oke, makasih ya. Jadi gini, 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan anggota bilangan seterusnya sampai dengan K sampai dengan setengah dikali K plus 1. Jika kita menambah K plus 1 pada persamaan di atas, maka akan diperoleh yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah angka seterusnya sampai dengan ujung yaitu K plus kali K plus 1 sama dengan setengah K dikali K plus 1 ditambah K plus 1. Maka sama dengan setengah K plus 1 dikali K plus 1, yaitu dihasilkan setengah K plus 2 dikali K plus 1, yaitu hasil akhirnya yaitu setengah dikali K plus 1 dikali K plus 2. Jadi kesimpulannya yaitu karena persamaan di atas merupakan pernyataan untuk N sama dengan K plus 1,
maka kita menyimpulkan bahwa K plus 1 anggota S, sehingga kondisi 2 terpenuhi. Sebagai dengan kata lain, persamaan tersebut berlaku untuk semua bilangan asli. Selanjutnya yaitu pembuktian pernyataan diimplikasi. P sama dengan Q atau Q sama dengan P sama dengan P anggota dari Q. Apa artinya P? Jika dan hanya jika Q, P anggota dari Q, P anggota dari Q berarti berlaku dua kondisi yaitu P sama dengan Q dan Q sama dengan P. Kondisi kedua ini biasanya kita katakan konvers dari kontradiksi pertama. Selanjutnya untuk membuktikan pernyataan P anggota dari Q, kita harus membuktikan dua kondisi yaitu membuktikan P sama dengan Q dan konversnya. Yaitu seperti di contoh di bawah ini yaitu bilangan bulat N gasal jika dan hanya jika N akar 3 gasal. Sketsanya yaitu kita membuktikan seperti anggota dari P anggota dari Q. Bukti langsung buktikan jika gasal maka N akar 3 gasal. Kurang dari atau Q sama P anggota dari P, buktikan tak langsung atau buktikan jika N akar 3 gasal maka gasal. Ya, lanjut seterusnya. Yaitu buktinya yaitu misalkan N gasal maka N sama dengan 2 P plus 1 untuk suatu P anggota dari Z. Perhatikan contoh di bawah ini yaitu N pangkat 3 sama dengan 2P plus 1 pangkat 3 sama dengan 8P pangkat 3 ditambah 12P akar 2 ditambah 6P tambah 1 sama dengan dihasilkan yaitu 2 dikali 4P akar 3 ditambah 6P kuadrat ditambah 3P tambah 1. Karena P merupakan anggota dari Z, maka 4P akar dari 3 ditambah 6P kuadrat tambah 3P akar dari Z. Sehingga diperoleh N akar 3 gasal. Sebaliknya yaitu kita menggunakan metode kontrol positif, misalkan N tidak gasal, yaitu dengan cara kita mengenapkan. Maka diketahui N sama dengan 2Q untuk suatu Q anggota dari Z. Maka perhatikan N akar 3 sama dengan 2Q sama dengan 8Q akar 3 sama dengan 2 dikali 4. Mohon maaf bisa diulangi kembali, maka N pangkat 3 sama dengan 2 sama dengan 8, Q pangkat 3 sama dengan 2 dikali 4 Q pangkat 3. Karena di bilangan Z maka 4 Q pangkat 3 dengan bilangan Z sehingga diperoleh N pangkat 3 genap tidak gasal. Jadi terbukti bahwa bilangan bulat N gasal jika dan hanya jika N pangkat 3 gasal. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.